Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 SIBA akan mempresentasikan hasil paper review kami dengan judul paper Data Analytics in Supply Chain Management, a State of the Art Literature Review. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kelompok 3 SIBA, Balkesha NRP 010, Suraya NRP 066, Naila NRP 078, Nabila Intan NRP 119, Muhammad Rafi Aziz NRP 126, dan Mayer NRP 134. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management atau SCM adalah hal yang penting bagi perekonomian. Namun selama dekade terakhir, kompleksitas supply chain ini telah meningkat secara signifikan. Nah, peningkatan kompleksitas ini itu mendorong supply chain management untuk mengadopsi pendekatan baru seperti analisis data atau data analytics untuk mengelola ketidakpastian dengan lebih efektif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kelebihan penerapan DA ini, namun dalam praktik SCM adopsi DA ini masih dalam tahap awal dan tinjauan pustaka yang membahas aplikasi aktual seringkali terbatas pada tugas-tugas SIM dan fungsi operasional tertentu. Nah, studi-studi terdahulu banyak mengulas berbagai model dan teknik DA dan menunjukkan tren publikasi baru terkait DA di SIM. Namun, beberapa penelitian ini tidak memberikan rincian teknis mendalam tentang model-model DA tertentu atau hanya membahas potensi teoritisnya tanpa mempertimbangkan aplikasi praktisnya. Nah, studi-studi tersebut kemudian dilanjutkan dalam makalah ini untuk menutup kesenjangan antara studi mereka dan keadaan penelitian saat ini dengan berkonsentrasi pada penggunaan data analytics di supply chain management dari tahun 2020 sampai 2021 untuk menyelesaikan kekurangan penelitian terkait detail teknis model dan metode DA yang digunakan. Pada bab 2, review metodologi ini terdapat 4 langkah utama dalam proses metodologi. Yang pertama adalah pengumpulan material, yang kedua analisis deskriptif, yang ketiga seleksi kategori, dan yang keempat evaluasi material. Yang pertama, pengumpulan material. Fokus utama dari pengumpulan material adalah big data analysis dan supply chain management. Di sini terdapat beberapa artikel yang dikategorikan ke dalam 2 grup utama dengan berbagai subkategori. Lalu yang kedua adalah analisis deskriptif. Di sini analisis ini memetakan distribusi makalah dari 2011 sampai 2021. Diagram yang ditunjukkan pada bab 2.2 ini juga menunjukkan tren publikasi dengan peningkatan signifikan pada makalah yang membahas big data analysis dan supply chain management dalam beberapa tahun terakhir. Lalu yang ketiga adalah dimensi analisis utama. Dalam analisis ini 4 dimensi utama yang diterapkan, yaitu yang pertama analitik deskriptif, yaitu kejadian menganalisis masa lalu dan sekarang di bidang rantai pasok itu tadi. Lalu yang kedua adalah analitik prediktif, yaitu memprediksi kejadian masa depan dengan menganalisis pola data. Lalu yang ketiga adalah analisis preskriptif atau rekomendasi untuk pengambilan keputusan menggunakan teknik-teknik seperti multi-kriteria decision making dan optimasi. Dan yang terakhir adalah analitik diagnostik yang menganalisis penyebab terjadinya dalam SC atau rantai pasok itu tadi. Di bagian bab 3 metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti pendekatan yang diterapkan oleh Nguyenden et al. 2018 dan didasarkan pada analisis konten yang diakui oleh Meiring 2022. Proses ini terdiri dari beberapa langkah yang dirancang untuk melakukan tinjauan pustaka secara sistematis yang mencakup identifikasi kebutuhan studi, strategi pencarian, pencarian dokumen, dan ekstraksi data. Selanjutnya ada pengumpulan material. Identifikasi kebutuhan studi dilakukan dengan menentukan fokus penelitian pada penerapan analitik data dalam manajemen rantai pasokan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan ada dalam literatur dengan mengeksplorasi perkembangan terbaru dalam konteks BDA dan SCM, serta untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya dan temuan terkini. Selanjutnya ada analisis deskriptif. Strategi pencarian dimulai dengan mendefinisikan kata kunci yang relevan untuk pencarian literatur. 2 kelompok kata kunci utama terkait big data analitik dan supply chain management didefinisikan dengan tambahan kata kunci seperti deep learning, neural networks, dan reinforcement learning. Pencarian dilakukan di basis data akademik seperti Scopus, Science Direct, EBSCO,
dan Emerald dengan fokus pada artikel yang diterbitkan antara tahun 2022 dan 2021. Lalu selanjutnya ada pemilihan kategori. Tahap pencarian dokumen melibatkan proses sistematis untuk menemukan artikel yang relevan berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Pencarian awal menghasilkan 37.387 artikel yang setelah menghilangkan duplikasi berkurang menjadi 24.055 artikel. Penyaringan lebih lanjut berdasarkan relevansi dengan BDA dan SCM mengurangi jumlah makalah menjadi 5.701, akhirnya melalui analisis mendalam terhadap judul dan abstrak, serta pembacaan bagian pendahuluan dan diskusi. Terpilihlah 354 makalah untuk ditinjau secara lengkap. Lalu selanjutnya ada evaluasi material. Ekstraksi data dilakukan dari 354 makalah terpilih untuk mengumpulkan informasi penting mengenai penerapan DA dalam SCM. Data yang diekstrasi mencakup area penerapan DA, tingkat analitik yang digunakan, jenis model DA yang diterapkan, serta teknik DA spesifik yang digunakan dalam penelitian tersebut. Proses ini memungkinkan penelitian untuk menganalisis tren terkini dan memberikan wawasan tentang pemanfaatan analitik data dalam berbagai fungsi SCM. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan hasil dan diskusi terkait paper review dari literatur yang kami analisa. Jadi di sini penulis membandingkan hasil tinjauan literatur terbaru dengan studi acuan sebelumnya dengan referensi dari penelitian-penelitian terkini terkait penerapan data analytics dalam supply chain management. Jadi ini mencakup tentang perkembangannya, kemudian juga ada bidang topik supply chain management yang sering diminati, kemudian juga menyebutkan tentang pergeseran fokus dalam penerapan data analytics di berbagai fungsi supply chain. Jadi dari hasil analisa, penulis mendapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu area supply chain yang mendapatkan penerapan data analytics dan perkembangannya itu seperti apa. Jadi yang pertama itu ada manufaktur yang perkembangannya itu tetap stabil. Jadi di bidang manufaktur sendiri itu penerapan data analytics tetap dominan. Jadi tidak ada pertambahan, tidak ada pengurangan juga, terutama pada perencanaan dan pengendalian produksi. Kemajuan teknologi seperti IoT dan RFID memungkinkan sistem produksi yang lebih responsif. Selain itu, di data analytics dan machine learning sendiri itu lebih banyak digunakan dalam manajemen kualitas pada saat ini, yang memungkinkan untuk menggantikan peran manusia untuk memastikan produk atau layanan berkualitas tinggi. Kemudian yang kedua adalah di bidang logistik dan transportasi. Jika sebelumnya hanya topik seputar intelligent transportation system yang menjadi fokus utama dalam pembahasan di bidang ini, kini perencanaan logistik seperti optimisasi rute, kemudian monitoring lalu lintas dan juga penelurusan proses itu ikut menjadi perbincangan dan mendapatkan lebih banyak perhatian. Jadi topik di bidang ini tuh semakin bertambah di beberapa tahun terakhir. Selain itu, konsep seperti reverse logistik, perencanaan logistik berkelanjutan, dan model prediksi transportasi itu ikut terus berkembang. Kemudian yang ketiga adalah manajemen permintaan. Jadi minatnya di bidang ini tuh terus meningkat, terutama dengan fokus pada peramalan permintaan harian, prediksi perilaku pelanggan, dan juga bentuk-bentuk produk baru. Jadi demand sensing dan demand shaping menjadi area yang berkembang pesat dengan penerapan teknik data analytics yang lebih canggih. Kemudian keempat adalah pergudangan yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Akan tetapi topik di pergudangan ini tuh tetap relevan dalam pengendalian inventory, pemantauan real time, dan optimisasi lokasi penyimpanan. Fokus pada pergudangan cerdas dalam retail, produk obat, dan barang mudah rusak menjadi perhatian utama di bidang ini. Kemudian yang kelima adalah pengadaan. Pengelolaan risiko dan seleksi pemasok menjadi area pengadaan yang paling banyak dibahas, dengan penekanan pada keberlanjutan atau sustainable supplier selection. Data analytics termasuk prediktif dan preskriptif analytics itu digunakan untuk meningkatkan kecepatan, keandalan, dan visibilitas rantai pasokan pada bidang ini.
Kemudian, penulis juga, menyebutkan beberapa metode populer yang digunakan dalam data analytics di supply chain management sendiri. Yang pertama yaitu adalah metode optimisasi, yang mana metode ini tuh berfokus pada penerapan data analytics di sektor manufaktur, logistik, dan transportasi. Di era industri 4.0 ini, penerapan DA berbasis data real time menjadi semakin penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu, khususnya dalam solusi logistik pintar dan manajemen gudang. Penekanan juga diberikan pada pengoptimalan keberlanjutan dan konsumsi energi yang menjadi perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian, metode pendekatan kedua yang paling sering, digunakan adalah metode hybrid atau mix, terutama di prescriptive analytics seperti di bidang manajemen permintaan dan manufaktur. Jadi teknik ini menggabungkan metode tradisional seperti analisis semantik dengan model-model baru untuk meningkatkan akurasi dan, keandalan analisis. Forecasting atau peramalan, ini juga memiliki peran besar dalam data analytics untuk, supply chain management. Kemudian metode yang ketiga adalah metode klasifikasi. Aplikasi utamanya itu ada pada di, predictive analytics di bidang manufaktur seperti deteksi kualitas dan prediksi kegagalan. Di logistik dan transportasi, metode ini digunakan untuk memprediksi lead time, keterlambatan, dan juga permintaan produk baru. Kemudian yang keempat adalah metode clustering, yang mana penggunaannya itu lebih terbatas. Jadi umumnya itu hanya digunakan untuk pengelolaan kualitas dalam manufaktur dan juga dalam perencanaan produksi. Penulis menyebutkan bahwa dengan semakin berkembangnya model-model data analytics ini, khususnya yang berbasis kombinasi teknik seperti neural networks, kemudian reinforcement learning, dan penggabungan SVM dengan metode lainnya, ini bisa membuat supply chain management itu berada di jalur untuk mencapai efisiensi operasional dan akurasi pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu poin 4.2 yaitu Visual Research Direction dalam analisis data untuk manajemen rantai pasokan. Analisis data dalam manajemen rantai pasokan menguraikan beberapa arah penelitian masa depan yang signifikan yang dapat meningkatkan penerapan analisis data atau DA dalam manajemen rantai pasokan atau CSM. Analisis ini akan menghubungkan arah dengan konsep buku manajemen information system Managing the Digital Firm 2017 yang menekankan relevansinya dengan sistem informasi bisnis. Nah, di sini ada 5 poin utama yang dibahas, yaitu pertama ada arah penelitian masa depan dari jurnal yang terdiri dari 6. Yang pertama analisis data real time dalam SCM, yang kedua integrasi data yang tersedia untuk publik, yang ketiga pengembangan model data hibrida, yang keempat fokus pada keberlanjutan dan pertimbangan etis, yang kelima eksplorasi teknologi canggih, yang keenam koneksi ke sistem informasi manajemen. Terus poin yang keduanya yaitu pengambilan keputusan secara real time, yaitu penekanan pada analitik real time mencerminkan pentingnya sistem informasi yang tepat waktu sebagaimana dibahas dalam literatur MIS. Pemrosesan data real time memungkinkan bisnis untuk merespon perubahan pasar dengan cepat, faktor penting untuk keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya yaitu poin ketiga yaitu integrasi data. Integrasi data yang tersedia untuk umum selaras dengan fokus MIS pada manajemen data dan strategi integrasi. Sistem informasi yang efektif harus menggabungkan berbagai sumber data untuk memberikan wawasan yang komprehensif yang penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam SCM. Selanjutnya, yang keempat yaitu manajemen risiko. Manfaatkan DA untuk mengurangi ketidakpastian sejalan dengan kerangka kerja MIS yang menganjurkan penilaian dan manajemen risiko melalui sistem informasi dan menggunakan alat analitik prediktif. Perusahaan dapat meningkatkan strategi manajemen risiko mereka yang mengarah pada rantai pasokan yang lebih tangguh. Selanjutnya yaitu poin yang kelima yaitu inisiatif berkelanjutan. Saran untuk penelitian tentang keberlanjutan LDA sesuai dengan tren yang berkembang dalam MIS untuk menggabungkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ke dalam strategi bisnis. Sistem informasi dapat memainkan peran penting dalam melacak metrik keberlanjutan dan mendukung praktik ramah lingkungan. Penilaian teknologi canggih, eksplorasi AI, dan ML dapat dalam model DA terhubung dengan
penekanan miss pada teknologi baru yang mengubah proses bisnis. Manfaatkan teknologi ini dapat menghasilkan solusi inovatif yang mengoptimalkan kinerja rantai pasokan. Arah penelitian masa depan yang diidentifikasi dalam artikel jurnal menyajikan data dalam manajemen rantai pasokan dan menjelaskan arah ini dengan prinsip-prinsip dari sistem informasi manajemen mengelola perusahaan digital. Organisasi dapat lebih memahami bagaimana sistem informasi yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan, mengintegrasikan berbagai sumber data, mengelola risiko, menurunkan keberlanjutan, dan mengadopsi teknologi canggih. Pendekatan holistik ini pada akhirnya akan berkontribusi pada rantai pasokan yang lebih efisien dan tangguh dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Sekian. Oke, untuk kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Big Data Analysis sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan supply chain management. Penerapan sudah berkembang di bidang seperti manufaktur dan logistik, tetapi masih kurang optimal di pergudangan dan sistem data real-time. Teknologi seperti neutral networks dan model hybrid sudah efektif, tetapi masih butuh pengembangan lebih lanjut. Lalu untuk saran, kembangkan strategi seperti fokus penerapan bisnis data analis di daerah yang masih kurang seperti pergudangan, lalu gunakan peta strategi dengan menerapkan balance score untuk menyelaraskan teknologi dengan bisnis, lalu uji di lapangan, dan tambahkan dimensi lain, juga tingkatkan teknologi. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.